Asal mula depo Bukit Duri, dari rel kolonial ke denyut kota. Suara roda besi beradu dengan rel menembus keheningan pagi di kawasan Bukit Duri. Di antara kabut tipis yang menggantung di atas Sungai Ciliwung, langkah Rangga terdengar pelan namun pasti. Ia menatap bangunan tua di depannya, depo Bukit Duri, saksi bisu dari perjalanan panjang perkereta-apian di Jakarta. Depo ini berdiri sejak era kolonial Belanda, sekitar tahun 1920-an, di masa Nederlandse Spoorweg Maatschappij masih berkuasa atas rel-rel di Hindia Belanda. Bukit Duri bukan sekadar titik servis kereta. Ia adalah pusat perawatan, pembersihan, dan penyimpanan lokomotif yang melayani jalur Batavia Buitenzorg, jalur penting yang kini dikenal sebagai jalur Bogor-Jakarta. Rangga datang dengan satu tujuan. Menulis kisah tentang bagaimana tempat ini lahir dan bertahan di tengah gempuran modernisasi. Di sana, ia bertemu dengan Pak Suyono, pria berambut perak yang masih mengenakan topi pet usang khas masinis lama. Wajahnya berkerut, namun matanya tajam penuh kenangan. Dulu, nak, ujar Pak Suyono sambil menunjuk rel tua yang berkarat di tepi gudang, semua lokomotif uap datang ke sini untuk beristirahat. Malam-malam, kami dengar suara mesin yang mendesah, seolah kereta itu juga bernapas seperti manusia. Rangga mencatat setiap kata. Ia membayangkan suasana tempo dulu, para pekerja berseragam lusuh, bau oli yang menyengat, dan percikan api dari rel yang digosok. Depo Bukit Duri kala itu bukan sekadar tempat kerja, ia adalah nadi kehidupan. Namun, sejarah tidak selalu ramah. Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak fasilitas peninggalan kolonial diambil alih dan dirombak. Beberapa rel ditutup, gudang dibongkar, tapi depo Bukit Duri tetap berdiri tegak. Ia menjadi simbol ketahanan, tulang punggung armada KRL Jabodetabek. Pak Suyono bercerita bahwa di era 1970-an, saat kereta listrik mulai diperkenalkan, depo Bukit Duri menjadi salah satu pusat modernisasi pertama. Dari sinilah lahir kereta-kereta komuter yang membawa jutaan orang setiap hari menuju jantung kota Jakarta. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan cerita-cerita kelam. Beberapa pekerja konon mengaku pernah melihat sosok bayangan di antara gerbong malam. Katanya, arwah para pekerja masa kolonial masih menjaga tempat ini, seolah tak ingin meninggalkannya. Rangga menatap bangunan itu sekali lagi. Di dindingnya, cat mulai mengelupas, sementara jendela-jendela tua membingkai masa lalu yang hampir terlupakan. Tapi di balik kesunyian itu, ada kehidupan yang masih berdenyut, suara rel yang tak pernah benar-benar diam. Ia menulis dalam catatannya. Depo Bukit Duri bukan sekadar tempat perawatan kereta. Ia adalah jantung yang memompa kehidupan bagi Jakarta. Dari masa kolonial hingga kini, setiap dentang rel adalah denyut sejarah yang tak lekang oleh waktu. Dentuman listrik di tengah senja, kebangkitan baru depo Bukit Duri. Langit sore di Bukit Duri memerah keemasan, menyelimuti rel-rel tua yang berkelip di terpa cahaya senja. Rangga duduk di bangku kayu dekat gudang lokomotif, ditemani secangkir kopi hitam yang disuguhkan Pak Suyono. Asapnya menari perlahan, mengiringi percakapan mereka yang mulai menembus waktu. Awal tahun 1976, ujar Pak Suyono perlahan, itulah tahun yang mengubah segalanya. Saat pemerintah mulai memperkenalkan kereta listrik dari Jepang. Depo ini, nak, jadi tempat pertama yang menyambut mesin tanpa asap, tapi bertenaga listrik. Kami semua kagum, sekaligus takut. Rangga menatap wajah tua itu, mencoba membayangkan bagaimana perubahan besar itu terjadi. Dulu, setiap pagi depo Bukit Duri dipenuhi suara peluit lokomotif uap, deru panas, dan aroma batu bara. Kini, mesin-mesin itu digantikan dengan kereta listrik yang senyap, dingin, dan berkilau logam. Pak Suyono tersenyum samar. Bayangkan saja, nak, dulu kami mengelap debu dan jelaga hitam dari kepala lokomotif, sekarang kami merawat sistem kabel dan pantograf. Banyak yang tak bisa beradaptasi. Ada teman-teman saya yang akhirnya pensiun lebih cepat, merasa tak berguna di dunia yang berubah terlalu cepat. Rangga mencatat setiap kata dengan seksama. Ia tahu, di balik kemajuan, selalu ada kehilangan. Depo Bukit Duri memang menjadi saksi kebangkitan teknologi, tetapi juga tempat para pekerja lama melepas kenangan mereka. Matahari tenggelam di balik atap gudang, menebarkan cahaya jingga ke dinding yang berlumut. Dari kejauhan, terdengar suara roda KRL yang berdesis halus,
melintas menuju stasiun Manggarai. Suara itu lembut, tapi punya kekuatan aneh, seolah menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Pak Suyono berdiri perlahan, menatap ke arah rel yang mengarah ke barat. Aku masih ingat malam pertama kereta listrik datang, katanya. Kami semua berjajar di sini, menunggu dengan tegang. Saat kereta itu masuk depo, bunyi dentumannya begitu asing, tapi indah. Aku tahu, malam itu, masa depan sudah tiba. Namun, malam itu juga menjadi awal dari kisah lain yang lebih gelap. Rangga menegakkan tubuhnya, mendengarkan setiap kata dengan penuh rasa ingin tahu. Ada satu gerbong, lanjut Pak Suyono, yang entah kenapa selalu bermasalah. Lampunya sering padam, sistem remnya kadang bekerja sendiri. Para teknisi menjulukinya Gerbong 13. Tak ada yang mau memperbaikinya saat malam. Katanya, kalau kau bekerja sendirian di dalamnya, kau bisa mendengar langkah-langkah dan suara peluit dari zaman dulu. Rangga terdiam. Ia sempat mengira cerita seperti itu hanya bumbu legenda depo tua. Namun sorot mata Pak Suyono terlalu serius untuk dianggap candaan. Saya pernah alami sendiri, ujar Pak Suyono. Tahun 1984, saya kebagian shift malam. Gerbong 13 baru saja masuk untuk diperiksa. Saat saya melangkah ke dalam, semua lampu padam. Tapi di ujung gerbong, saya melihat bayangan seseorang mengenakan seragam masinis Belanda. Ia menatap saya, mengangguk, lalu hilang begitu saja. Angin senja bertiup pelan, membuat pintu besi gudang berderit. Suasana tiba-tiba hening. Hanya suara jangkrik dan desis kabel listrik yang terdengar samar di udara. Rangga menelan ludah. Apakah setelah itu, ada kejadian lain? Pak Suyono mengangguk pelan. Beberapa tahun kemudian, salah satu pekerja muda menghilang saat memperbaiki sistem kabel di bawah gerbong itu. Tak pernah ditemukan. Sejak itu, setiap malam Jumat, beberapa orang mengaku melihat lampu gerbong 13 menyala sendiri, meski sudah lama tidak digunakan. Rangga menatap ke arah rel yang gelap, membayangkan bayangan sosok tua yang menunggu di ujung sana. Di dadanya muncul getaran aneh, campuran rasa takut dan penasaran. Mungkin, pikirnya, masa lalu tak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi di antara besi, oli, dan listrik. Pak Suyono tersenyum samar. Tapi jangan salah sangka, Nat. Tempat ini bukan tempat angker. Ia cuma punya kenangan yang terlalu kuat untuk dilupakan. Rangga mengangguk pelan. Ia menatap langit malam yang mulai gelap, sementara lampu-lampu KRL menyala di kejauhan, berderet seperti bintang di atas rel besi. Suara deru listrik itu kini terdengar seperti napas panjang sejarah yang terus hidup, mengalir tanpa henti dari masa lalu ke masa kini. Dan di hati Rangga, sebuah tekad tumbuh. Ia akan menulis kisah Depo Bukit Duri bukan hanya sebagai sejarah teknis, tapi sebagai kisah tentang manusia, waktu, dan kenangan yang tak bisa dipadamkan. Karena mungkin, tulisnya di buku catatan, di balik setiap rel yang bergetar, ada jiwa yang masih berjalan. Bayangan di rel malam, rahasia gerbong 13 dan jejak yang tertinggal. Malam turun perlahan di kawasan Bukit Duri. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma besi basah dan oli yang khas di udara. Cahaya lampu temaram dari tiang-tiang tua menimpa rel, memantulkan bayangan yang bergerak pelan seiring langkah Rangga. Di tangannya, kamera kecil tergantung, dan di bahunya, tas berisi catatan serta perekam suara. Malam ini, ia tidak sekadar mencari cerita, ia hendak menelusuri legenda gerbong 13 yang sudah lama menghantui para pekerja Depo Bukit Duri. Sejak pertemuannya dengan Pak Suyono sore itu, benaknya tidak bisa tenang. Kata-kata tentang sosok masinis Belanda dan hilangnya seorang teknisi muda terus berputar di kepalanya. Rasa ingin tahu yang dulu membuatnya jadi jurnalis kini berubah menjadi obsesi. Ia harus tahu apakah kisah itu hanya sekadar mitos, atau sesuatu yang lebih dalam. Ketika jam menunjuk pukul 11 malam, ia melangkah melewati pintu besar gudang utama. Bangunan tua itu berdiri angkuh, berdinding besi dan bata merah yang mengelupas, seolah memanggil siapapun yang berani mendekat. Dari kejauhan, samar terdengar suara mesin KRL terakhir malam itu, melintas menuju Manggarai. Setelah itu, hening. Tak ada suara selain gemericik air hujan dari atap dan gemeretak rel dingin di bawah kakinya. Gerbong 13,
Gumamnya pelan, menyorotkan senter ke arah deretan gerbong yang berjejer di jalur parkir dalam gudang. Satu persatu ia lewati, gerbong 10, 11, 12, dan akhirnya 13. Gerbong itu tampak berbeda. Catnya pudar, jendelanya pecah di satu sisi, dan bagian bawahnya ditumbuhi lumut. Tak ada tanda perawatan baru, padahal seluruh depo masih aktif digunakan. Ketika Rangga menempelkan telinganya ke dinding besi, samar-samar terdengar bunyi berdetak seperti ritme jam tua yang berjalan sendiri. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan napas. Tangannya menyentuh gagang pintu, dingin, licin, dan berdebu. Dengan satu tarikan perlahan, pintu itu terbuka, mengeluarkan suara serak panjang seperti erangan makhluk tua yang dibangunkan dari tidur panjang. Di dalam, suasananya berbeda. Udara terasa berat, beraroma lembab dan karat. Lampu senter Rangga bergetar saat tangannya sedikit gemetar. Kursi-kursi penumpang masih tersusun rapi, seolah seseorang baru saja meninggalkannya. Ia melangkah masuk, menyorotkan cahaya ke dinding, lalu ke lantai. Di situ, sesuatu berkilat. Sebuah peluit logam tua. Ia memungutnya perlahan. Di badan peluit itu tergores tulisan samar, Van Duren 1931. Nama itu asing bagi Rangga, tapi entah kenapa terasa familiar, seolah ia pernah mendengarnya. Ia membuka buku catatannya, lalu teringat sesuatu yang diceritakan Pak Suyono sore tadi. Masinis Belanda terakhir yang meninggal di sini, namanya Van Duren. Ia wafat saat kereta uap meledak di Bukit Duri tahun 1931. Katanya, jiwanya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Suara lirih menggema di lorong gerbong, membuat bulu kuduk Rangga meremang. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya bayangannya sendiri yang bergoyang di jendela berdebu. Tiba-tiba, lampu senternya bergetar, lalu padam. Kegelapan menelan segalanya. Dalam gelap, ia mendengar langkah kaki berat, tok-tok, mendekat perlahan dari ujung gerbong. Jantung Rangga berdebar kencang. Ia menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depannya. Lalu terdengar suara peluit. Satu kali, nyaring, menggema. Cahaya biru redup muncul di ujung gerbong. Di tengah kabut tipis, Rangga melihat siluet seseorang, tinggi, mengenakan seragam masinis kuno dengan topi khas Eropa. Sosok itu menatap ke arahnya dengan mata kosong yang bersinar pucat. Ia mengangkat tangan kanan, memberi hormat, lalu berbalik menuju pintu ujung dan lenyap tanpa suara. Ketika lampu senter kembali menyala tiba-tiba, gerbong itu kosong. Hanya angin malam yang berdesir pelan, membawa bau oli dan karat. Peluit di tangan Rangga kini terasa panas, seperti baru digunakan. Ia berlari keluar dari gerbong, napasnya memburu. Di luar, hujan kembali turun deras. Tapi saat ia menoleh ke arah gerbong 13 untuk terakhir kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Lampu di dalam gerbong itu menyala pelan, bergoyang, lalu padam lagi. Keesokan paginya, Rangga kembali menemui Pak Suyono dengan wajah pucat. "Pak, saya melihatnya. Masinis itu? Van Duren." Pak Suyono terdiam lama, lalu tersenyum pelan. "Berarti kau sudah diterima, Nak." Dia bukan ingin menakut-nakuti, tapi memastikan bahwa kisahnya tak hilang ditelan waktu. Rangga menatap peluit di tangannya, kini sudah dingin. Ia tahu, malam itu ia tak hanya menemukan legenda, tapi juga menyentuh bagian terdalam dari sejarah depo Bukit Duri, tempat di mana waktu, kenangan, dan arwah masa lalu bertemu di atas rel yang tak pernah berhenti bergetar. Sejarah tidak pernah mati, tulis Rangga di catatannya malam itu. Ia hanya beristirahat di antara dentuman rel, menunggu seseorang untuk mendengarnya kembali. Dan malam itu, depo Bukit Duri kembali hening, seolah puas karena rahasianya telah ditemukan, setidaknya oleh satu orang yang berani mendengarkan. Api di rel saat depo Bukit Duri hampir hilang dari peta Jakarta. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Asap tipis melayang di udara, bukan dari lokomotif atau kabel listrik, melainkan dari bara sisa kebakaran besar yang baru saja melahap sebagian depo Bukit Duri. Bau hangus bercampur oli menyesakkan dada. Di antara runtuhan bangunan tua, Rangga berdiri termangu, menatap hamparan puing yang kemarin masih menjadi tempat ia menyaksikan misteri masa lalu. Depo itu kini sepi.
Burung-burung gagak berputar di atas menara air yang hitam gosong. Sebagian atap besi roboh, meninggalkan rangka baja melengkung seperti tulang raksasa. Di bawahnya, gerbong-gerbong terbakar, menyisakan tubuh logam meleleh dan kaca pecah berserakan. Tulisan pudar di salah satu gerbong masih bisa terbaca samar, 13. Pak Suyono berdiri tak jauh di belakang Rangga, tongkat kayunya menancap di tanah berdebu. Wajahnya keras, tapi matanya basah. 40 tahun aku bekerja di sini, katanya pelan. Dan sekarang, semuanya tinggal abu. Rangga memotret pemandangan itu dalam diam. Dalam setiap jepretan, ia merasakan seolah bukan hanya bangunan yang terbakar, tapi juga sejarah. Sebuah bab penting yang coba dihapus oleh waktu dan ketidakpedulian manusia. Ia tahu, depo Bukit Duri bukan sekadar fasilitas perawatan kereta. Bagi ribuan pekerja, tempat ini adalah rumah kedua. Bagi Jakarta, ini adalah nadi yang membuat kota terus bergerak. Menurut laporan yang ia dengar, api bermula dari korsleting di salah satu panel listrik di sisi barat depo, lalu merembet cepat ke ruang penyimpanan oli. Dalam hitungan menit, api menjalar, melahap kantor operasional dan gudang suku cadang. Petugas damkar datang terlambat. Semua orang sibuk menyelamatkan dokumen, peta, dan arsip sejarah yang tersisa. Gerbong 13, gumam Pak Suyono. Aku lihat api pertama kali muncul di dekat situ. Rangga menoleh, menatap bekas jalur tempat gerbong legendaris itu dulu berdiri. Kini tinggal rangka hangus. Mungkin kebetulan, Pak, ujarnya pelan. Tapi dalam hati, ia ragu. Ada perasaan aneh yang mengusik pikirannya, seolah gerbong itu memang memilih untuk pergi dengan cara seperti ini. Beberapa hari kemudian, Rangga kembali datang untuk meliput kondisi pasca kebakaran. Ia mewawancarai mantan pekerja, teknisi, dan pejabat PT KAI. Dari setiap mulut yang berbicara, ada nada sedih yang sama. Sebagian berharap depo dibangun kembali, sebagian lagi menganggap waktunya sudah lewat. Namun bagi Pak Suyono, tempat itu tak boleh hilang begitu saja. Kalau depo ini musnah, sejarah Jakarta juga ikut padam, katanya dengan nada tegas. Kau tahu, Nak, dulu saat zaman Jepang, Bukit Duri pernah jadi markas pengawasan kereta militer. Setelah merdeka, kita ubah jadi pusat KRL. Tempat ini bagian dari perjalanan bangsa. Rangga mencatat semuanya, menulis dengan tangan bergetar. Ia tahu, api ini bukan sekadar bencana fisik, tapi simbol dari bagaimana masa lalu sering diabaikan. Di malam hari, saat ia menulis naskah artikelnya di kos kecilnya di Tebet, suara gemuruh hujan turun deras. Ia menatap jendela, dan seolah mendengar sesuatu dari kejauhan, suara peluit, samar, panjang, seakan datang dari arah Bukit Duri. Ia bangkit, menatap keluar. Tak ada apa-apa kecuali hujan dan kilat di langit. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini disertai getaran halus di tanah, seperti roda kereta yang melintas pelan. Rangga memejamkan mata, dan dalam benaknya muncul bayangan. Van Duren, masinis Belanda itu, berdiri di tengah kobaran api, memberi hormat terakhir pada tempat yang telah menjadi rumahnya selama hampir 1 abad. Keesokan paginya, Rangga menemani Pak Suyono ke lokasi. Di antara abu dan rel hangus, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Peluit logam yang dulu dibawa Rangga kini tergeletak di atas tumpukan arang, utuh tanpa goresan, seolah baru saja diletakkan di sana. Pak Suyono terdiam lama, lalu menunduk. Dia sudah pergi, katanya lirih. Mungkin api kemarin adalah caranya berpamitan. Rangga menggenggam peluit itu erat. Suaranya serak saat berbicara, kalau begitu, tugas kita sekarang memastikan ceritanya tidak ikut hilang. Hari-hari berikutnya, Rangga menulis tanpa henti. Ia menggali arsip lama, mewawancarai warga sekitar, mengumpulkan foto-foto lama depo saat masih berjaya. Ia menemukan catatan tentang pekerja Belanda bernama Hendrik van Duren, masinis senior yang tewas dalam ledakan tangki batubara pada 1931, persis seperti yang dikatakan Pak Suyono. Semakin dalam ia menulis, semakin jelas baginya bahwa depo Bukit Duri bukan sekadar fasilitas teknik. Ia adalah tempat pertemuan antara masa lalu dan masa kini, antara manusia dan mesin, antara kerja keras dan kenangan. Dan di antara itu semua, ada jiwa yang menolak dilupakan.
Ketika pemerintah akhirnya mengumumkan rencana membangun depo baru di lokasi lain, Pak Suyono hanya tertawa getir. Yang baru boleh berdiri, tapi jangan lupa yang lama pernah berjuang, katanya. Rangga menatap hamparan puing untuk terakhir kali. Ia tahu, bangunan itu mungkin tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi sejarahnya akan hidup, dalam tulisannya, dalam film dokumenternya, dan dalam setiap dentuman roda kereta yang melintas setiap pagi di Jakarta. Api memang membakar, tapi ia juga menerangi, tulis Rangga di akhir artikelnya. Dari Abu Bukit Duri, kita belajar, rel bisa berkarat, bangunan bisa runtuh, tapi ingatan, selama ada yang menulisnya, akan terus berjalan. Dan di tengah deru kota yang tak pernah tidur, suara peluit samar kembali terdengar, entah dari mana asalnya, seperti salam terakhir dari masa lalu yang enggan benar-benar padam. Rel yang tak pernah berhenti, langkah terakhir Rangga di Bukit Duri. Mentari pagi merangkak naik di langit Jakarta. Cahaya keemasan menembus kabut tipis di atas Sungai Ciliwung, memantul di rel-rel tua yang kini nyaris tertutup karat dan debu. Di antara sisa puing kebakaran, burung-burung pipit hinggap di rangka baja yang dulu menopang gudang utama depo Bukit Duri. Alam seakan memberi kehidupan baru pada tempat yang telah kehilangan suaranya. Rangga berdiri di sana, mengenakan kemeja lusuh dan tas kamera di pundaknya. 6 bulan sudah berlalu sejak api menghanguskan depo itu. Pemerintah memutuskan untuk memindahkan sebagian besar operasional perawatan ke Manggarai. Depo Bukit Duri resmi dipensiunkan. Namun bagi Rangga, kisah ini belum selesai. Ia kembali bukan sebagai jurnalis yang mencari berita, melainkan sebagai seseorang yang hendak mengucapkan perpisahan. Pak Suyono sudah menunggunya di sisi barat depo, di bawah pohon asam yang menua bersama waktu. Rambutnya semakin putih, langkahnya lambat, tapi senyum hangatnya masih sama seperti saat pertama mereka bertemu. "Kau datang juga, Nak?" katanya pelan. "Aku kira kau sudah lupa." Rangga menyalaminya erat. "Saya tidak mungkin lupa, Pak. Saya rasa, saya masih punya janji yang belum saya tepati." Mereka berjalan perlahan menyusuri rel yang retak. Setiap langkah terasa berat, seperti menapaki lembaran kenangan yang menolak ditinggalkan. Di kejauhan, terdengar suara KRL melintas menuju Manggarai, membawa riuh kehidupan baru. Tapi di sini, waktu berjalan lebih lambat. Sunyi, penuh nostalgia. Pak Suyono berhenti di depan tumpukan besi bekas gerbong. "Di sini dulu gerbong 13 berdiri," katanya sambil menunjuk tanah berlumut. "Kau tahu, Nak, malam sebelum tempat ini terbakar, aku bermimpi." Rangga menoleh cepat. "Mimpi apa, Pak?" Van Duren datang. Ia berdiri di antara rel yang menyala merah, tersenyum, dan bilang, "Terima kasih. Tugas selesai." Lalu ia naik ke gerbong yang terbakar cahaya, dan hilang. Pak Suyono menarik napas panjang, matanya menerawang jauh. "Aku rasa, malam itu dia benar-benar pergi." Rangga terdiam. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sesuatu, peluit logam tua bertuliskan Van Duren 1931. Kilau logamnya masih utuh, seakan tak pernah terbakar api. Ia menyerahkannya ke Pak Suyono. "Saya pikir, benda ini sebaiknya disimpan oleh seseorang yang lebih berhak," katanya. Pak Suyono menggenggam peluit itu dengan tangan bergetar. "Tidak, Nak. Ini milikmu sekarang. Kau yang meneruskan ceritanya. Aku cuma penjaga masa lalu. Tapi kau penulis masa depan." Kata-kata itu menggema di telinga Rangga. Ia menatap rel yang menjulur jauh ke arah utara, menuju jantung kota. Di sana, setiap hari ribuan orang melintas tanpa pernah tahu kisah di balik suara roda besi yang membawa mereka. Depo Bukit Duri mungkin telah hilang dari peta, tapi denyutnya masih mengalir di setiap perjalanan kereta yang berangkat dari Jakarta hari ini. Sore menjelang. Cahaya matahari menembus celah awan, menciptakan kilau keemasan di atas rel. Rangga menyalakan kameranya, merekam pemandangan terakhir itu. Suara rekaman berdengung pelan, disertai suara langkah Pak Suyono yang semakin menjauh. "Pak, apakah Bapak akan tetap datang ke sini setelah ini?" tanya Rangga. "Entahlah," jawab Pak Suyono sambil tersenyum. "Mungkin aku akan ikut dengan mereka. Dengan Van Duren, dengan kawan-kawan lama yang dulu tertawa di sini setiap pagi. Tapi kau tak usah sedih. Yang penting,
kau sudah menuliskannya. Selama ada yang membaca, kami tidak pernah benar-benar pergi. Rangga menatapnya lama. Lalu ia mengangguk perlahan. Saya akan menulis, Pak. Sampai orang tahu bahwa di balik setiap kereta yang melintas cepat, ada tangan-tangan tua yang dulu menjaga agar roda itu terus berputar. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan sisa oli dari masa lalu. Rangga menatap langit, dan untuk sesaat, ia merasa mendengar suara peluit panjang, satu nada lirih, melengking, dan indah. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya rel kosong dan pantulan sinar jingga yang menari di atasnya. Malam turun perlahan. Lampu kota mulai menyala satu persatu, menyinari bekas depo yang kini hanya tinggal bayangan. Rangga duduk di tepi rel, membuka buku catatannya, dan menulis kalimat terakhir untuk dokumenternya. Depo Bukit Duri bukan sekadar tempat kereta beristirahat. Ia adalah saksi bisu tentang manusia, waktu, dan pengabdian. Tentang tangan-tangan yang bekerja tanpa henti agar Jakarta tetap bergerak. Dan meski kini hanya tinggal puing dan kenangan, denyutnya tak pernah padam. Karena rel sejati tidak berhenti di stasiun terakhir, melainkan terus berjalan dalam ingatan mereka yang mau mendengarkan. Beberapa minggu kemudian, film dokumenter itu tayang di kanal YouTube Rangga. Depo Bukit Duri, jantung yang pernah berdetak. Komentar demi komentar mengalir. Banyak yang menulis kenangan masa kecil melihat kereta lewat, ada juga mantan pegawai depo yang menangis karena kisahnya akhirnya terdengar kembali. Film itu menjadi pengingat bahwa sejarah tak hanya hidup di museum atau buku pelajaran, tapi di hati orang-orang yang tak rela melupakannya. Pada tayangan terakhir, sebelum layar menghitam, ada satu adegan pendek. Kamera Rangga menyorot rel yang membentang lurus menuju matahari terbenam. Di latar terdengar suara peluit kereta yang panjang dan dalam, suara yang entah datang dari masa kini atau masa lalu. Lalu layar gelap, dengan tulisan putih sederhana. Untuk semua penjaga rel di Bukit Duri. Suara kalian masih kami dengar. Dan di luar layar, di antara deru kota Jakarta yang tak pernah tidur, suara peluit itu kembali terdengar. Pelan, tapi nyata. Seolah depo Bukit Duri masih hidup, di antara bayangan, di antara rel, dan di dalam setiap perjalanan manusia yang tak pernah berhenti mencari arti dari kata pulang. Suara terakhir dari Bukit Duri. Di antara bising kota yang tak pernah tidur, gema peluit tua masih terdengar samar dari arah Bukit Duri. Meski bangunannya telah runtuh, kisahnya tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari tulisan Rangga, dari kenangan para pekerja yang pernah menjaga setiap roda agar tetap berputar. Depo Bukit Duri bukan hanya sejarah, tapi napas panjang Jakarta. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap perjalanan, ada tangan-tangan yang pernah berkorban tanpa nama. Dan selama masih ada yang mau mendengar, rel kehidupan itu takkan pernah berhenti bergetar. Sejarah tidak mati. Ia hanya menunggu untuk dikenang kembali.